Hai, kembali lagi di channel Johnny Austor. Dimana sebelumnya kita sudah berhasil membuat config server. Sekarang kita akan mengubah sedikit di OTP service untuk menghubungkan ke config server. Oke, untuk mengubahnya kita perlu menambahkan POM atau dependensi di OTP service. Nah, kita perlu menambahkan dependensinya ini, Spring Cloud Config Client. Ya. Oke, setelah kita berhasil import, kita perlu membuat di sini di dalam resource namanya bootstrap.properties. Bootstrap.properties. Nah, bootstrap.properties ini akan menghubungkan ke config server. Nah, yang perlu kita set di sini adalah application name-nya OTP. Lalu ini config server. Di sini cloud config URI http localhost 888. Nah, terus kita pasang Spring profile active default. Atau ini sebenarnya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa sih. Nah, setelah udah, jika sudah ada bootstrap ini, maka si application properties ini sebetulnya tidak akan dibaca atau dilewati atau di replace gitu ya, kalau misalnya belum ada. Nah, sekarang kita akan tes terlebih dahulu untuk running si OTP service ini. Nah, config service-nya masih berjalan ya. Sekarang kita coba restart si OTP service. And Spring Boot run. Jika kita lihat lognya di atas, nah dia akan melakukan nge-get data ke config server sesuai alamat yang tadi kita buat di localhost 888. Lalu dia akan menyesuaikan dengan profil yang kita kirim. Nah, si config server sudah memberikan respon balik dan memberikan properties. Oke, ini gua kirim. Kalau kita lihat di config server, nah dia akan melakukan add data ya di propertiesnya. Oke, jadi per sekarang udah aman nih, harusnya sudah bisa running ya, dan tidak ada terjadi apa-apa. Lalu kita akan membuat properties yang lain di sini. Misalkan saya ingin menambahkan apa ya, contohnya di sini misalkan untuk settingan di Docker misalkan gitu ya, Docker properties OTP Docker, profilnya Docker. Oke, lalu add. Nah, katakanlah yang kalau di Docker kita akan mengubah untuk yang portnya saja misalkan. Untuk yang di Docker ini misalkan 8022 gini ya. 8022. Katakanlah jika kita menggunakan profil aktifnya Docker, kita akan
jalankan di 8022. Nah, terus kita perlu perlu commit terlebih dahulu. Git add git commit min-m karena OTP docker. Nah, udah kan? Lalu sekarang kita perlu membuild si OTP. Katakanlah kita udah nggak running pakai ini, nggak pakai MVN lagi. Yes, clear. Clear. Nah, kita perlu ngebuild MVN clean install min-d skip test. Ini digunakan untuk ngebuild jar ya, dan kita melewatin tesnya. Oh, tadi kurang S berarti. Oke, ngebuildnya berhasil. Dan jika kita lihat ada di folder target, nah lalu ada OTP service terus versionnya. Nah, cara runningnya kita tinggal java min-jar lalu dot target nama jarnya. Nah, cara runningnya gitu. Tapi kita ingin mengubah status profilnya menjadi profil yang docker tadi. Cara mengubahnya tinggal nambahin min-d spring profile. Nah, atau kalian copy aja ini spring profile.active. Nah, min-d spring dot profile active sama dengan nama ininya, apa namanya, profilnya. Nama profilnya adalah docker lalu titik. Tapi ini sorry, karena kalau di terminal PowerShell dia agak aneh ya. Nah, kita membutuhkan di command prompt CMD ya kalau di Windows. Nah, kita ngarahin dulu cd dokumen YouTube micro. Nah, jika kita lihat di profilnya sudah berubah nih, docker. Nah, kita akan lihat nih, portnya sudah berubah menjadi 8022. Benar nggak sih? Kita coba cek ya. Di Eureka-nya gitu. Ada nggak port 2? Nah, ini 8022. Nah, gitu ya, untuk membedakan profil, misalkan kita perlu ada settingan yang berbeda gitu. Atau katakanlah ada satu kasus lagi gini. Kita memiliki beberapa database misalkan ya. Misalkan ada MySQL. MySQL, oke. Lalu ada juga misalkan di sini katakanlah kita membuat properties, isinya misalkan db.string gitu. Kita masukkan aku MySQL misalkan ya. Dan lalu kita copy, misalkan kita juga ada untuk db Postgres misalnya. Nah, di sini kita aku Postgres misalnya, atau properties apapun ya. Nah, terus kita
coba menambahkan di sini controller. Kita perlu menambahkan sebagai contoh saja untuk ngetes ini. Nah, kita perlu masang di sini add value, lalu nama propertiesnya yang barusan kita buat. Oh, ini nah, ini db.string misalkan ya. Nah, kita masukkan di dalam kurung buka tutup ini, lalu kita kasih ini default. Nah, lalu kita perlu membuat private string dbString misalnya. Nah, kita panggil saja di endpoint baru, misalkan kita bikin di sini get saja, get mapping, lalu endpointnya misalkan test profile config, lalu public string, kita kasih nama fungsinya test profile config, lalu return dbString. Nah, ini ya, oke. Tapi sebelumnya kita perlu ngebuild dulu, karena emang kita menambahkan endpoint baru. Clean install min skip test. Nah. Oh, karena mungkin tadi masih berjalan. Nah, ini harus di stop dulu. Mvn clean install min skip test. Ya. Lalu sebelumnya kita perlu commit terlebih dahulu yang sudah kita pasang tadi, properties ini perlu kita commit terlebih dahulu di sini git status. Ya, kita perlu add dulu, add git commit min m, ya katakanlah otpdb ya. Lalu oke, udah. Setelah git commit udah, kita coba running sekarang. Running OTP service. Tadi kan udah nge-build ya. Sekarang tinggal kita. Nah, jika ada dua profil, nah kita tinggal tambahkan saja koma. Misalkan yang mau kita panggil MySQL gitu ya. Ya udah, tinggal running, tinggal tunggu. Nah, dia akan ada profil Docker dan MySQL. Nah, jika kita lihat ada di port 8022, sekarang kita akan tes di localhost 8022 / tadi endpointnya test profil config. Nah, karena tadi kita membuatnya profilnya MySQL. Nah, sekarang kita akan merubah ke status, misalkan si MySQL ini akan kita rubah gitu ya. Nah, kita coba ubah nih. Aku MySQL baru misalkan. Aku MySQL baru. Lalu kita commit. Jangan lupa di git commit min am MySQL baru. Oke, setelah udah. Nah, setelah masuk kita coba restart nih. Merestart.
untuk config yang baru. Untuk membaca ulang ini ya. Tinggal kita refresh. Nah, dia sudah membaca properties yang baru. Aku MySQL baru. Jadi kita nggak perlu istilahnya ngebuild ulang gitu, ngebuild ulang jar-nya, tapi kita tinggal restart saja jika ada properties yang baru. Nah, itulah keuntungan ketika kita menggunakan config server. Jadi semua config itu akan disimpan di Git, dan tinggal OTP service-nya tinggal membaca config yang baru. Oke, gitu aja video kali ini. Kita akan melanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.